Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang rasanya enak dan legit banget. Sangat mudah dibuat dan hasilnya banyak banget. Cocok kalau dijadikan ide jualan. Nona manis ubi ungu ini selain tampilannya cantik, warnanya menarik, rasanya juga enak banget. Manis, gurih, dan legit berpadu jadi satu. Dan kalau udah coba kue yang satu ini, pasti ketagihan. Kalau lagi ada acara, cocok juga loh dijadikan suguhan kue yang satu ini. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita siapkan ubi ungu sebanyak 200 gram. Ini berat bersih setelah kulitnya dikupas. Lalu saya kukus ya, ini kita kukus sampai empuk. Nah, kalau udah 10 menit, ubi ungunya udah empuk ya. Dan ini udah saya tes tusuk juga dengan garpu. Dan kalau udah, sisihkan ubi ungunya. Selanjutnya saya siapkan blender. Tapi boleh juga ya, menghaluskannya menggunakan chopper. Ubi ungu tadi selagi masih panas langsung aja ya, kita masukkan semua ke dalam blendernya. Selanjutnya, saya menambahkan telur sebanyak 1 butir dan telurnya pastikan masih fresh dan suhu ruang ya teman-teman. Tambahkan gula pasir sebanyak 130 gram atau sekitar 7 sendok makan. Untuk takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung ya. Lalu saya juga menambahkan tepung terigu sebanyak 150 gram atau sekitar 15 sendok makan. Tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh dan supaya aromanya lebih wangi tambahkan sedikit vanili sebanyak setengah sendok teh. Terakhir, saya menambahkan santan sebanyak 300 ml. Yang saya gunakan ini santan segar dan santan yang kental. Setelah semua bahan masuk ke dalam blender, tutup dan haluskan. Nah, setelah semuanya saya blend dan tercampur rata semua dan teksturnya udah halus, selanjutnya akan saya tuangkan ke dalam wadah yang bersih serta kering. Terlihat ya kalau teksturnya halus dan adonannya sangat kental. Sisihkan adonan ini dan kita lanjut untuk membuat bahan B-nya. Di pan kita masukkan tepung maizena sebanyak 30 gram atau sekitar 30 sendok makan. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 30 gram atau sekitar 2 sendok makan. Tambahkan garam seperempat sendok teh. Tambahkan juga santan sebanyak 250 ml. Dan yang saya gunakan ini juga santan segar dan santan yang kental ya teman-teman. Lalu diaduk rata sampai semuanya tercampur. Nah, bahan-bahannya udah rata dan udah larut semua. Selanjutnya kita masak menggunakan api kecil aja. Ini sambil terus diaduk ya teman-teman, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini kita masak sampai mengental. Nah, adonannya udah mengental dan udah agak memadat. Selanjutnya, adonan ini kita angkat dan kita langsung tuangkan aja ke dalam bahan A selagi masih panas ya teman-teman. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman karena pennya beneran masih panas dan kalau udah dituangkan semua ke dalam bahan A, ini kita aduk rata semua ya sampai tercampur dan larut. Nah, adonannya udah rata, udah terlihat tercampur semua. Selanjutnya, adonan ini akan saya saring terlebih dahulu ya teman-teman untuk memastikan bahwa bahannya udah halus dan tidak ada bahan yang bergumpal. Dan ini wajib banget ya untuk disaring terlebih dahulu supaya tekstur adonannya beneran halus dan licin. Nah, adonannya udah saya saring semua, teksturnya udah halus dan selanjutnya kita siapkan cetakannya. Di sini saya menggunakan cetakan talam, tapi boleh ya diganti dengan cetakan yang lainnya yang pasti olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Nah, masukkan adonannya ke dalam cetakan, tidak perlu sampai penuh ya teman-teman, karena selanjutnya akan saya tuangkan flanya. Nah, kita isi adonannya 3/4 aja dari ukuran cetakan dan kalau udah dituangkan semua, sisihkan adonan ini terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat bahan C-nya. Di pan masukkan gula pasir sebanyak 60 gram atau sekitar 4 sendok makan. Tambahkan tepung maizena sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan. Garam setengah sendok teh serta vanili sebanyak setengah sendok teh. Lalu diaduk rata semua sampai tercampur.
Masukkan santan, dan untuk santan yang saya gunakan ini juga santan segar ya, serta santan kental. Supaya rasa kuenya semakin enak, aromanya semakin wangi, dan rasanya semakin gurih. Nah, diaduk rata ya, sampai tercampur dan larut. Dan kalau udah rata dan udah larut juga, ini kita masak ya menggunakan api kecil aja. Terus diaduk ya teman-teman, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Ini kita masak sampai mengental dan meletup-letup. Nah, adonannya udah meletup-letup dan udah kental. Adonan ini akan saya tuangkan ke dalam wadah saus ya, teman-teman. Dan boleh juga menggunakan piping bag. Nah, selagi flannya masih panas, langsung aja kita tuangkan pada bagian tengah cetakan. Ini semprotkan dari bagian bawah, lalu tarik ke atas dan putar-putar. Begitu terus ya selanjutnya, sampai semuanya terisi dan adonannya habis. Karena flannya ini harus dituangkan dalam keadaan masih panas, jadi saya sarankan menggunakan botol saus atau kecap. Jangan menggunakan piping bag ya teman-teman. Nah, kalau udah diisi semua ke dalam cetakan, selanjutnya kue ini akan kita kukus. Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta airnya sudah mendidih, dan kita buka tutup kukusannya, langsung aja kita masukkan kuenya satu persatu ke dalam kukusan. Ini sambil kita rapikan dan tidak masalah berdempetan ya teman-teman. Nah, kita kukus menggunakan api kecil aja supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang. Dikukus selama 25 menit sampai matang. Setelah 25 menit, nona manis ubi ungunya udah matang, langsung aja kita buka tutup kukusannya dan langsung aja dikeluarkan kuenya satu persatu dari kukusan. Dan untuk kue ini biarkan dulu dingin di suhu ruang ya teman-teman, baru dilepaskan dari cetakan. Dan kita lanjut mengukus sisa adonan sampai semua adonan habis. Nah, kue nona manisnya udah matang semua dan udah juga saya keluarkan dari cetakan. Hasil dari terus saya mendapatkan sebanyak 30 buah kue nona manis yang rasanya enak dan cantik banget. Cocok juga ya dijadikan ide jualan, modalnya juga hemat, hasilnya bisa banyak banget. Dan yang pasti ini laris manis ya teman-teman, karena rasanya beneran enak banget. Manisnya pas, gurih santannya berasa banget, flannya juga gurih banget ya teman-teman, tekstur kuenya juga sangat lembut banget. Nah, kalau udah coba kue yang satu ini, pasti ketagihan, dan resep ini rekomen banget ya kamu cobain di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.